Jika kalau masuk penjara karena kebenaran, jangankan 1.000 kali, 1 juta kali pun ditangkap, insya Allah kita tetap masuk penjara. Jangan sampai kita masuk penjara karena ditunggangi dengan kepentingan politik. Yang begini-gini ibu bapak, tidak boleh kita berdiam. Sebagai pendakwa kita jangan diam. Ini kita mesti telanjangi orang seperti ini. Dari awal Jokowi memimpin sampai mau selesai 2024, kacau semua pejabat ini. Allahu Akbar. Pokoknya mulai dari pertama menjabat sampai mau selesai ribut terus. Saya terus berpikir, oh memang sengaja dibuat-buat begini, dikasih ribut. Karena kalau tidak dikasih ribut, etos kinerja Pak Jokowi nggak tertutupi. Ini saya baru belajar ceramah lagi. Sudah berapa bulan saya nggak bisa ceramah lagi, ya. Padahal di dalam penjara saya aktif ceramah, khutbah, tapi begitu keluar penjara saya sudah sakit. Entah ada maksud apa, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Ada maksud apa saya nggak tahu. Hanya Allah yang maha tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Mohon doa dari seluruh jemaah agar kami tetap sehat dan kuat dalam menegakkan dinul haq di Indonesia. Saya pribadi dari kecil sampai dewasa sudah ditanamkan cinta kepada Islam. Saya sampaikan itu dan ibu saya katakan, jangan disampaikan ke orang-orang yang lain. Saya bilang semua sudah tahu, saya sudah hafal. Tidak perlu kalau ada orang Islam yang suruh ajar, saya yang ajar nanti. Waktu mandi di kali, ini saya mati kutu. Mandi di kali, buka celana, kawan saya bilang, kamu belum masuk Islam karena belum disunat. Ini dia. Bayangkan dari umur 8 tahun sampai disunat umur 36 tahun. Itu dia ya. Nanti 2006 saya disunat setelah masuk Islam. Bapak bayangkan bagaimana seorang kafirun menunggu datangnya detik-detik panggilan, ketukan hati seorang hamba untuk dipanggil oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami hargai perjuangan itu dari umur 8 tahun sampai 38 tahun. Ini sudah jadi pejabat, innalillahi, pakai kopiah. Saya terus bertanya-tanya, ini orang-orang ini betul-betul Islam ini atau iya, kalau dia dari penampilan, Masya Allah. Saya nggak yakin kalau memang betul-betul Islam. Saya nggak yakin. Karena kalau orang Islam pasti jaga rahasia tentang Islam. Jaga rahasia tentang Islam. Kalaupun dia lemah dalam ibadah, pasti dia sembunyi. Bukan dia tampilkan, dia gembar-gemborkan ke masyarakat. Waduh, ini bahaya ini. Inilah akibat dari pemerintahan. Dari awal Jokowi memimpin sampai mau selesai 2024, kacau semua pejabat ini. Allahu Akbar. Pokoknya mulai dari pertama menjabat sampai mau selesai ribut terus. Saya terus berpikir, oh memang sengaja dibuat-buat begini, dikasih ribut. Karena kalau tidak dikasih ribut, etos kinerja Pak Jokowi nggak tertutupi. Tapi dengan adanya keributan, ketidakmampuan seorang pemimpin leader akan tertutup akibat ada buah yang bikin kasus. Jadi nggak usah marah, nggak usah tersinggung, itu urusan kami sebagai pendakwa. Nanti kami yang dukung dia. Kebetulan juga Pak Yakut ini kan Menteri Agama ini kan, dia pernah ngomong di publik, dirilis oleh setiap stasiun TV.
Siapapun yang menyinggung simbol-simbol agama sekecil apapun, mulai dari agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, siapa yang menyinggung simbol-simbol agama, maka dia harus diperkarakan, dipersoalkan, dipidanakan, tergantung dengan persoalan sara. Menghina, apalagi menghujat, apalagi menista, apalagi segala macam, dan kami menerima itu. Oh iya Yakut, kami terima, kami masuk penjara. Sekarang ente sudah menista Islam, yaitu ada. Kok nggak dipenjarakan? Nggak dipenjarakan. Roy Suryo yang lapor, malah Roy Suryo yang dilapor. Itu dia. Yang begini-gini ibu bapak, tidak boleh kita berdiam. Sebagai pendakwa kita jangan diam. Ini kita mesti telanjangi orang seperti ini. Kenapa? Karena umat seluruh masalah yang ada di bangsa ini selalu bergantung kepada ulama. Apapun yang jadi wacana di dalam publik, selalu ulama yang dicari. Nah, ulama-ulama kita ini satu persatu dikebiri, satu persatu dipanggil, diincar. Bagaimana caranya? Kalau salah, kita penjarakan, kita pegang dia, kita bawa dia ke penjara. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana mengenai dengan si siapa yang baru keluar penjara, si Habib Bahar dengan si siapa itu? Ini jenderal yang 4 bintang ini duduk. Mana yang salah mereka berdua? Itu kalau masalah itu saya tak mau masuk campur. Itu dua-dua nggak boleh begitu, karena dua-dua sama-sama bos. Nggak boleh begitu. Kita mesti hargai bahwa kebebasan itu adalah mahal harganya. Jangan sampai kita masuk penjara karena ditunggangi dengan kepentingan politik. Tapi kita kalau masuk penjara karena kebenaran, jangankan 1000 kali, 1 juta kali pun ditangkap, insya Allah kita tetap masuk penjara. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan kita masuk penjara karena perampok, karena mencuri, karena uang umroh, karena uang haji. Innalillah. Tapi kalau kita masuk penjara karena menegakkan kebenaran, insya Allah 1 juta kali kau tangkap, insya Allah kami akan tetap maju. Terus kumandangkan azan. Kalau kita menyampaikan azan itu jangan pelan-pelan, teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kebetulan Yakub juga lewat. Begitu, teriak besar-besar dia. Jangan juga marah-marah sama dia, karena sudah banyak sekali orang memberi gambaran Yakub digambarkan dengan seekor anjing. Sudah cukup itu, stop. Sudah cukup, ya. Sebagai sesama Muslim mudah-mudahan mau sadar, tapi saya kira ini susah. Kalau orang mau cari jabatan, susah. Kalau mau cari jabatan, apapun pasti dilakukan. Yang penting Bapak senang. Itu dia. Mudah-mudahan Pak Jokowi masih ada 2 tahun 2022, 2023, 2024. 1 tahun lagi Jokowi finish. Itu dia. Itu finish kalau selesai masa tugas. Tapi kita nggak tahu. Yang paling pasti dalam Islam ini adalah kematian. Nah, ini yang paling pasti dalam keislaman ini. Tidak ada yang paling bernyawa dia akan mati kecuali dengan izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal. Tidak ada yang bernyawa yang akan mati kecuali dengan izin Allah. Dia akan mati. Ini. Jadi kita bersyukur Pak Jokowi satu juga yang suka diam-diam ini, nggak punya. Pokoknya saja masuk penjara sampai keluar penjara, Pak Jokowi dan Pak Maruf ini sama, apalagi kawan yang sudah tua satu ini, Pak Maruf.
Jadi kita tunggu saja, insya Allah. Tadi kata Pak Ketua Masjid, berapa bulan kita nggak bisa lagi tabligh akbar karena COVID, ya kan? Karena COVID. Nah ini juga ada COVID baru sekarang, Omicron BCC terakhir Omega. Itu sudah terakhir barangkali. Ini abjad Yunani, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Zeta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Nu, Omicron B, BCC terakhir Omega. Itu abjad Yunani, Omicron B terakhir Omega. Jadi Omicron ini sudah terakhir daripada percaturan, daripada perpolitikan pandemik yang sedang melanda. Atau dia mau pakai abjad Ibrani, boleh juga. Alfa, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Get, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Memnun, Shamek, Ayin, Pesade, Kofresu, Syuitau. Itu juga abjad Ibrani. Sama, mau ke mana pun saya sudah tahu. Ini semua permainan Yahudi untuk mempermainkan dunia. Jadi sudahlah, ya. Alhamdulillah kita yang tidak mati. Selama menghadapi pandemi, kita dalam keadaan sehat.